Selamat pagi Tribuners, selamat pagi Bung Frans. Pagi, Bung. Hari ini kita bertemu kembali dalam bedah headline dan editorial Poskupang. Seperti biasa, saya ditemani oleh rekan saya Bung Frans Kroy. Kita akan membahas tentang berita-berita pilihan Poskupang hari ini. Jadi Bung Frans, hari ini Poskupang punya halaman utama tentang Larantuka tanpa Semana Santa. Semana Santa. Selain itu ada kasus ibu-ibu yang terlibat kasus penipuan sampai dengan dia menipu korbannya sampai total kerugian korban mencapai 475 juta. Terus kita juga masih mengulas tentang kasus bom Makassar. Memang ini sangat mencederai perasaan umat manusia, bukan saja di kelompok tertentu, tapi semua umat manusia. Mungkin kita juga akan membahas tentang berita-berita lain di halaman lain. Tapi editorial Poskupang hari ini juga mengangkat tema tentang bom Makassar. Tapi kita bahas dulu tentang kenapa Betul, Bung. Poskupang memilih headline berita utama tentang Larantuka tanpa Semana Santa. Oh ya, terima kasih Bung Fred. Jadi memang Tribunner sekalian perlu kami sampaikan bahwa hari ini, hari Selasa 30 Maret 2021 itu Poskupang menyajikan headline tentang Larantuka tanpa Semana Santa. Sesungguhnya judul ini dipilih, artikel ini diangkat karena saat ini sedang dalam masa Pekan Suci, Bung Fred. Pekan Suci. Lalu Larantuka menjadi salah satu sorotan karena memang di daerah itu dikenal dengan prosesi Semana Santa Jumat Agung. Jadi, prosesi tahun ini ditiadakan, Bung Fred, karena memang ada masalah pandemi corona selama 2 tahun terakhir ini, Bung Fred. Tapi seperti penjelasan Sekjen Keuskupan Larantuka bahwa meskipun prosesi Jumat Agung itu ditiadakan karena pandemi, tapi liturgi perayaan Paskah itu tetap dilaksanakan. Dan itu dilakukan secara live streaming. Jadi umat boleh tetap saja di rumah, tetapi bisa mengikuti secara live melalui siaran streaming yang disiapkan oleh panitia keuskupan. Jadi kegiatan itu mulai dari perarakan patung Yesus, sampai perarakan patung Yesus melalui laut dan Pantai Rowi. Hingga mendarat di depan Istana Raja Larantuka, Kelurahan Pohon Siri. Sebenarnya tahun 2000 itu kan tahun kedua. Iya, benar. Kita menyayangkan sekali ya. Ini jadi supaya kita cepat selesai dengan pandemi ini, coba ikutilah ini. Protokol kesehatan. Betul. Tetap di rumah, tetap cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan. Betul. Dengan begitu kalau kita patuh, taat, itu kita yakin nggak itu virus corona itu tidak akan berkembang lagi, tidak menular lagi. Lalu satu hal, setelah mematuhi protokol kesehatan, jangan lupa selalu menjaga imunitas tubuh, Bung Fred. Karena tanpa menyiapkan, tanpa menjaga pola makan, tanpa asupan makanan yang bergizi masuk ke dalam tubuh, itu juga membuat penyakit COVID menjadi mudah, menjadi gampang menghinggapi kita. Tapi Bung ngomong-ngomong, apakah Bung Frans sudah vaksin kemarin? Sudah, saya malah sudah vaksin kedua nih. Jadi begini, Bung Fred, walaupun sudah vaksin bukan berarti kita itu tidak dihinggapi COVID. Tetap menjaga protokol kesehatan. Benar, Bung Fred, benar. Jadi artinya kalau Anda sudah vaksin, bukan berarti Anda berleha-leha buka masker ke sana kemari, tapi tetap harus pakai masker. Karena itu untuk menjaga kesehatan kita, Bung. Jadi kita membahas tentang, pasti ada yang bertanya, apa tiba-tiba mereka sudah bahas sampai di ini kan? Jadi kita dibatasi dengan acara Semana Santa karena kita masih dengan pandemi corona. Jadi masalahnya itu, Bang. Kita memberi ilustrasi. Kalau misalnya kita sudah kembali normal, kita percayalah tahun depan Semana Santa digelar kembali dilakukan lagi. Biasa. Dan kita juga kembali hidup normal. Gereja-gereja kita bisa datang tanpa ada pembatasan lagi. Betul. Tempat kerumunan juga kita bisa melakukan hal yang seperti biasa. Tidak perlu dengan perasaan
was-was. Benar. Kita bepergian tidak perlu pakai surat swab lagi. Kan ini sedih juga kita jalan. Iya. Jadi beli tiket itu, konferensi kita beli tiket itu bukan beli tiket saja, tapi hitung juga beli sewa swab yang 250.000 itu. Jadi memang soal Semana Santa ini kita memang dalam hati kecil kita tentunya kita merasa ada yang kurang. Tetapi mau bilang apa? Ini situasi yang memang kita hadapi saat ini. Jadi tetap di rumah saja, saksikan prosesi Semana Santa itu dari layar kamera Anda masing-masing. Demikian. Memang prosesi Jumat Agung Semana Santa ini memang tidak sana, tapi jangan mengurangi perasaan kita untuk kita. Tetap yakin bahwa prosesi ini akan dilaksanakan dan semangat Semana Santa itu tetap ada dalam diri kita. Benar Bung Fred. Dan kita bahas juga mengenai editorial Poskupang hari ini kan juga mengangkat tentang kasus Bom Makassar. Oh iya benar Bung. Bom Makassar. Jadi kita peristiwanya sudah dari hari Minggu, tapi rasa cedera dalam diri kita itu masih sangat kuat. Benar. Apalagi ini dilaksanakan di aksi pembunuhan dilakukan pada Minggu Palem ya. Minggu Palem, pasar Minggu itu. Hari Minggu. Jadi tapi seperti yang Pak Jokowi bilang bahwa ini orang yang melakukan ini tidak mewakili agama manapun. Benar. Agama manapun. Dia hanya orang teroris yang melakukan kegiatan hanya untuk membuat rasa takut orang, membuat suasana menjadi takut, ingin mencederai demokrasi, ingin mencederai rasa toleransi, ingin mencederai rasa kebersamaan. Benar. Bagaimana Bung melihat ini? Saya memang melihat peristiwanya itu memang sangat keji dan itu patut kita kutuk bersama. Dan saya kira sikap masyarakat, sikap pemerintah juga sudah tegas. Presiden sudah menyampaikan seperti yang tadi Bung Alfred sampaikan. Begitu juga di NTT, gubernur, wakil gubernur, para tokoh agama, tokoh masyarakat sudah punya statement yang sama. Mengutuk, bahkan menyebutkan bahwa pelakunya itu sesungguhnya tidak memahami agamanya secara benar. Mengapa? Karena agama manapun tidak mengajarkan tentang terorisme. Saling membunuh, saling menghakimi satu itu tidak diajarkan oleh agama manapun. Jadi kita sesama anak bangsa itu kan satu kata. Benar. Kita menolak aksi ini. Ya benar. Kita mengutuk aksi ini. Kita berharap tahun-tahun hari-hari ini jangan ada lagi. Iya benar. Mulai hari ini dan ke depan Bung Fred. Saya kira kita berharap supaya tidak ada lagi kasus teroris di negeri ini, di daerah ini. Itu berarti kita berharap pada aparat keamanan supaya terus melakukan pengawasan, terus melakukan tindakan-tindakan antisipasi untuk mencegah berbagai kemungkinan yang tidak kita inginkan, Bung Fred. Yang tidak kita inginkan. Nah, kita juga berharap bahwa kasus Makassar ini menjadi akhir dari peristiwa terorisme yang terjadi di tanah air. Jadi ini kegiatan ini pemboman ini sebenarnya sudah direncanakan jauh hari dan dilakukan orang yang boleh dikatakan terampil membuat bom. Buktinya dia sudah membuat surat wasiat. Benar. Oh iya benar. Surat wasiat saat sebelum melakukan aksi. Benar. Jadi kita berharap polisi, Densus 88, terus BNPT bisa mencium bibit-bibit baru yang berkemungkinan melakukan aksi yang sama. Benar. Jadi mestinya harus lebih dini ditelusuri ajaran-ajaran sesat ini, Bung. Karena pelakunya ini saya yakin bahwa mereka ini terlibat dalam ajaran sesat sehingga berani sekali melakukan perbuatan yang sesungguhnya merusak merusak nuansa toleransi di tanah air, merusak aspek perikemanusiaan di dunia, Bung Fred. Dan saya pikir hampir semua rakyat bangsa Indonesia itu menolak itu. Kita lihat semua organisasi mengutuk. Akhirnya mereka ini hanya sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin melihat kita hidup saling curiga antara kita. Nah, benar. Dan menariknya, bukan menarik, dari kasus bom ini memberi warning kepada kita untuk tetap waspada. Kalau kita lihat di mungkin pemirsa artikel lainnya YouTubers lihat di
masih terkait dengan bom ini, itu di gereja di Manggarai itu sudah mulai dengan pengetatan umat yang masuk ke gereja saat misa. Jadi bapak, mama, ibu, saudara-saudara semua jangan merasa berkecil hati, jangan merasa dilecehkan oleh aparat kalau tas ibu bapak semua diperiksa. Karena itu demi keamanan kita bersama. Dengan diperiksanya tas itu berarti polisi berupaya untuk meminimalisir masuknya benda-benda berbahaya ke dalam gereja. Nah, dimana kalau dalam gereja itu kan kita banyak orang dalam, kalau itu barang meledak, jadi apa kita semua? Jadi ini pemeriksaan ini dalam kaitan dengan pekan suci ini, Bung Fred. Tetapi bukan tidak mungkin itu menjadi gaya pola baru bagaimana mencegah berbagai kemungkinan yang tidak kita inginkan. Jadi apa yang dilakukan aparat keamanan itu memang itu karena tanda cinta mereka terhadap kita, terhadap masyarakat, terhadap umat, supaya tetap hidup bergandengan tangan, tetap beraktivitas seperti biasa dalam hari-hari yang dilalui, Bung Fred. Jadi mungkin kalau ibu bapak mereka kalau mau ke gereja itu jangan bawa tas yang besar-besar lah, bawa saja yang seperlunya. Misalnya kalau kitab suci bawa kitab suci saja. Kalau bawa tas orang periksa-periksa ketemu apa di dalam. Nah itu kan bisa jadi pikir macam-macam. Termasuk benda-benda tajam juga tidak boleh bawa ke gereja, karena itu pasti polisi ambil itu. Iya benar Bung Fred. Jadi karena itu dianggap berbahaya juga. Benar. Jadi ini minggu-minggu kita akan merayakan Paskah dalam minggu ini. Dalam minggu ini, dalam minggu ini. Dan itu sudah terasa kan saat ini di mana masih banyak umat yang berpuasa. Jadi kita menyiapkan hati untuk mengikuti pekan suci ini. Kalau umat Kristen itu kalau tidak salah hari Jumat mereka akan merayakan perjamuan kudus. Wah betul. Perjamuan kudus. Artinya tetap di perjamuan kudus juga tetap ke gereja juga. Kalau karena periksa dari polisi, jangan banyak protes karena itu memang tupoksinya polisi untuk periksa. Jadi ke gereja juga tetap Bapak Ibu sekalian Tribuners selalu memperhatikan protokol kesehatan, Fred. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak saat berinteraksi. Itu penting, itu demi kesehatan kita masing-masing. Dan ada satu lagi berita yang sempat menghentak kita ini tentang kasus penipuan 425 juta. Oh iya benar. Jadi ini pelakunya ibu-ibu. Iya. Jadi biasanya pelakunya bapak-bapak atau pemuda atau apa, tapi ini ibu-ibu, mama-mama. Jadi dia bisa mengumpulkan uang sampai dengan 425 juta. Benar ini. Bagaimana Bung Frans melihat ini nih? Ada fenomena ibu-ibu di Kupang sudah berani tipu-tipu. Nah, memang ini salah satu contoh kecil mungkin barangkali. Tetapi contoh kecil yang ternyata mengejutkan. Mengapa? Karena angka tindakan penipuannya hampir setengah miliar. Angkanya mencapai 425 juta. Ini bukan hal yang kecil. Tapi terlepas dari itu sesungguhnya ini masih dugaan, masih presumption of innocence. Artinya bahwa benar ada kasus, tetapi untuk membuktikan ada tidaknya kasus itu sekarang masih dalam penyelidikan aparat kepolisian, Bung. Tetapi memang kita berharap bahwa kasus ini jangan sampai terulang lagi, jangan sampai terjadi lagi di antara kita. Untuk apa saling menipu? Bekerjalah secara baik untuk mendapatkan uang secara halal, Bung Fred. Bukankah begitu? Benar, Bung Frans. Dan ini modusnya undian berhadiah. Jadi saya mau sampaikan ke Tribuners. Kalau mungkin pengalaman saya, mungkin saya pikir pengalaman banyak orang juga. Berbeda. Kalau biasanya terima SMS, kita kan sekarang sudah zaman WhatsApp. Tapi SMS masih ada. Masih ada. Itu kan sering ada tawaran-tawaran ini. Kadang-kadang dia memberikan Anda mendapat hadiah ini, Anda mendapat hadiah ini dengan dipenuh hubungi kontak sekian. Benar. Jangan percaya, jangan langsung percaya. Iya benar. Karena saya sebagai jurnalis pernah punya pengalaman-pengalaman seperti itu. Artinya bukan saya yang jadi korban. Benar. Ada banyak orang yang sudah pernah bercerita kepada saya, mereka percaya itu. Nanti percaya itu terus diminta kirimin uang sekian. Dikontak
bilang, oh uang masih kurang, masih begini-begini. Oh iya. Kirim lagi, Itu. lagi. Jadi modusnya ada begitu banyak ragam, Bung Fred. Tetapi kita berharap bahwa dan kasus penipuan yang dilakukan oleh mama-mama ini, kita berharap aparat kepolisian melakukan penegakan hukum secara baik. Mengapa? Karena ada pelaku, ada juga korbannya. Nah, kalau tanpa tindakan hukum, ini bisa meresahkan. Dan ini berarti penyakit baru di masyarakat. Mudah-mudahan besok lusa dalam waktu 1-2 hari ke depan, aparat kepolisian sudah bisa mengungkapkan secara transparan. Lalu setelah mengungkapkan, jangan lupa disampaikan secara transparan kepada publik. Supaya kita semua menjadi tahu dan mewaspadai apa-apa saja bentuk penipuan yang akan terjadi pada hari-hari berikutnya. Iya, betul, Bung Frans. Dan kita berharap kasus ini diselidiki oleh polisi sampai tuntas. Iya, betul. Artinya, apakah ibu yang pelaku ini, Ibu Roska namanya. Ibu Roska ini, apakah dia bekerja sendiri? Nah itu. Atau dia ada orang-orang yang membantunya? Ini mungkin polisi, itu tugas ranahnya polisi untuk mencari. Kita masyarakat tunggu saja informasi. Tapi saya mau pesan kepada Tribuners untuk hati-hati. Jangan cepat terpengaruh dengan mulut manis. Orang Kupang bilang mulut manis. Datang omong mulut manis, nah ketong ikut-ikut ya. Uang, kalau sampai kasih uang 91 juta, 61 juta, 55 juta, itu uang yang tidak sedikit. Itu mungkin Bung Frans, mungkin orang yang punya uang ini dia kumpul uang itu mungkin bertahun-tahun. Iya, itulah. Atau mungkin dia jual apa, mungkin dia gade apa mungkin. Iya, benar. Atau uang itu mungkin dia simpan untuk dia masa tua. Terus karena seseorang datang mengiming-imingi mobil, terus dia kasih uang. Nah, itu. Kasihan ini orang ini. Kasihan. Jadi kita juga berharap supaya kasus ini menjadi contoh bagi yang lain. Jangan sampai meniru perbuatan yang sama. Dan kita berharap uang ini bisa para korban bisa mendapatkan kembali uang. Kalau uangnya masih ada. Masih ada, iya, siap. Betul. Kalau uang sudah dalam bentuk barang kan nanti bisa diuangkan dan dibagikan kembali. Benar, Bung. Benar. Jadi itu para korban juga berdoa saja semoga uangnya masih ada dan bisa dapat kembali ya. Benar. Terus di halaman lain Pos Kupang, ini menarik ini menurut saya ini. Iya. Gubernur panen sorghum yang di budaya biru umum SETA. Kan biasa namanya urusan tanam-tanam kan ada dinas pertanian. Iya, benar. Dan ketahanan pangan. Tapi ini kok ini biru umum ini. Berarti kantor gubernur ini mau mengajarkan kepada masyarakat bahwa urusan pangan itu sebenarnya bukan tanggung jawab dinas pertanian. Benar. Urusan pangan ini kan semua pihak punya tanggung jawab. Benar. Untuk ketahanan pangan kita. Ini biru umum sudah mulai. Dia pakai tanam pakai lahan di rumah jabatan. Nah, dan ini sebenarnya menjadi contoh untuk daerah lain. Kita tahu bahwa kantor-kantor bupati di NTT itu kan punya luas-luas deh lahan. Kenapa tidak dipakai saja itu tadi? Iya toh? Jadi lalu memang ini juga sesungguhnya bukan sorghum yang menjadi pesan di balik ini. Sesungguhnya ini mengajarkan kita bahwa setiap jengkal tanah sebaiknya kita isi, kita budidayakan dengan tanaman pertanian. Ini menunjukkan juga bahwa menanam sorghum, menanam jagung bukan hanya di kebun, tetapi bisa di halaman kantor gubernur, di halaman kantor bupati, bahkan di rumah kita sekalian. Jangankan tanah, bisa menanam jagung, bisa menanam sorghum di dalam polybag. Jadi ini teknologi baru, pola baru yang dilakukan oleh masyarakat saat ini. Dan Pak Gubernur sudah menunjukkan hal itu. Nah, kita berharap ini menjadi contoh yang baik. Dia bisa ditularkan ke daerah-daerah daripada halaman kantor bupati yang luas tetapi hanya ada bunga ataupun lebih banyak tanpa bunga, sebaiknya diisi dengan tanaman pertanian. Ini juga menjadi contoh kepada masyarakat, Bung. Menjadi contoh bagi masyarakat. Saya perhatikan ada lahan-lahan yang luas itu seperti di beberapa kabupaten. Itu lahannya luas, sebenarnya bisa dipakai. Nah, saya ingat dulu, Bung Frans, kebetulan saya pernah jadi wartawan di Sabu. Oh iya, benar. Saya pernah waktu itu bupatinya Pak Martin Direto. Beliau sangat. Itu lahan kosong yang ada di samping rumah jabatan lama itu. Itu dia manfaatkan untuk tanam jagung. Artinya lahan selama itu tidur. Saya pernah tanya ke beliau, kenapa tanam jagung di sini? Dia jelaskan lahan ini dulunya dipakai untuk upacara adat.
tapi upacara adat itu dilakukan 1 tahun 1 kali. Terus yang sisanya itu dibiarkan tidak diolah. Ya, beliau dengan sekolah kejuruannya ada satu sekolah kejuruan di Sabu itu manfaatkan ini. Nah, jadi artinya sebenarnya bupati-bupati yang lain juga bisa mencontohkan ini. Banyak sekali tanah-tanah Pemda itu yang tidak dimanfaatkan. Mau tunggu bangunan baru tapi belum ada anggaran. Panang dulu lah. Jadi memang sekarang sesungguhnya dibutuhkan pemerintah, dibutuhkan figur yang kreatif, Bung Fred. Kreatif dalam hal apa saja. Nah, kreatif muncul kalau cara berpikirnya juga kreatif. Nah, itu berarti setiap saat pemimpin kita dilatih, diminta, diharapkan untuk terus berpikir tentang bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui contoh-contoh sederhana. Seperti tanam sorghum yang dilakukan oleh Pak Gubernur, ataupun tanam jagung di luar musim adat seperti di Saburajua yang dilakukan oleh mantan Bupati Martin Diratome. Ya. Nah, jadi itu saudara, demikian ulasan kita media Poskupang Cetak hari ini. Tapi jangan lupa, selain Poskupang Cetak, Anda juga bisa mengikuti Poskupang online di poskupang.com. Anda bisa, itu berita-berita terupdate saat ini ada. Anda tinggal buka poskupang.com dan Anda bisa baca. Semua berita lengkap, mulai dari tips kesehatan, gosip artis, berita NTT terkini, semua ada. Anda tentang politik ada. Luar negeri ada. Kalau Anda ingin tahu update tentang perkembangan militer dunia juga, Poskupang ada. Poskupang.com. Nah, dan pembaca kita membaca Poskupang.com itu sudah sampai dengan 5 juta ya. Iya, benar. 5 juta. Sehari itu. Sehari. Di seluruh dunia. Jadi kalau Anda tidak membaca Poskupang.com, Anda tertinggal. Orang di seluruh dunia sudah baca. Benar, Bung Fred, benar. Jadi kalau Anda ingin berlangganan Poskupang, silakan menghubungi nomor yang ada di bagian depan Poskupang. Akhir kata, kita terus mengingatkan Tribuners untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau dulu kita masih kenal dengan pesan ibu dengan 3M, sekarang sudah 5M, saudara. Jadi 5M itu menjaga jarak. Jadi kalau duduk, makanya di gereja-gereja, di tempat-tempat yang ada duduknya, ada tanda silang itu, jangan duduk di situ. Karena itu pasti karena itu untuk menjaga jarak. Terus mencuci tangan, terus pakai sabun dan air yang mengalir. Ya, terus memakai masker, menghindari kerumunan. Kalau ada apa-apa di jalan ada kerumunan, Anda juga jangan kumpul-kumpul di situ. Karena belum tentu semua orang di situ sehat. Terus mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitasnya kalau tidak perlu jalan-jalan di rumah saja toh. Buat apa juga jalan-jalan kalau tidak penting. Jadi akhir kata saya Ahmed Dama dan rekan saya Frans Klowen undur diri. Selamat pagi. Salam sehat.